Puji Tuhan, salam sejahtera bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Doa saya jemaat tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali mendengar renungan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami datang lagi dalam doa kami dan kesediaan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Karena itu, berkatilah dimanapun saat ini kami berada. Dalam pimpinan Tuhan, dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya memberikan tema bagi renungan malam ini, bangunan rohani. Kokoh atau tidaknya suatu bangunan tergantung pada fondasinya. Sebagus, seindah, semewah apapun yang dibangun, bila dasarnya tidak kuat, maka akan mudah rubuh. Maka seseorang yang akan membangun perlu memperhatikan fondasi daripada suatu bangunan. Karena hal ini mempengaruhi kekuatan bangunan. Lalu, ia akan mempercayakan kepada yang ahlinya. Mari terlebih dahulu kita buka di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Demikian firman Tuhan, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Rasul Paulus menggunakan atau memakai kata menggambarkan sebagai perbandingan dalam jemaat yang ada di Korintus. Ia menitik beratkan pada sebuah dasar karena dalam ayat yang ke-10 dijelaskan dasar yang benar mutlak adalah Yesus Kristus. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yesus Kristus adalah dasar atau pondasi dalam bangunan rohani kita. Ia mengingatkan jemaat yang ada di Korintus, Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus untuk berhati-hati dalam hal membangun. Karena kondisi pelayanan mereka memang melimpah
limpah karunia rohani, namun mereka meletakkannya di atas kesombongan, iri hati, kepentingan diri sendiri, serta golongan. Oleh karena itu penting kita memperhatikan hal-hal apa saja yang diperlukan dalam membangun. Ya, penting kita memperhatikan hal-hal apa saja yang diperlukan dalam membangun. Dalam ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, yang dianugerahkan kepada Rasul Paulus, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Apa yang diperlukan dalam hal membangun? Yang pertama, perlu ahli bangunan. Ahli di sini, ahli bangunan, saya membagi ada 3 jenis ahli bangunan. Dalam ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, jenis yang pertama yang bijaksana, ahli bangunan yang bijaksana. Orang yang ingin membangun membutuhkan seorang yang ahlinya ini yang bijaksana. Kalau kata ahli berarti dia berkompeten di dalamnya. Dia menguasai dan dia mengetahui apa yang akan dia kerjakan. Dia akan mengatur segala sesuatunya dengan baik, mengatur segala sesuatunya dengan matang, dan dia tidak akan bertindak sembarangan, tetapi dia akan hati-hati sehingga apa yang dibangun akan tahan uji. Apa yang dibangun baik dan kuat. Ya. Jenis ahli bangunan yang berikutnya, tadi yang pertama yang bijaksana, yang berikutnya dalam ayat 15, jika pekerjaannya terbakar ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jenis yang kedua yang tidak bijaksana, ahli bangunan tapi dia tidak bijaksana. Dia tidak pakai pertimbangan sehingga apa yang dibangun mudah terbakar. Ya. Yang ketiga, ayat yang ke-17, jenis ahli bangunan yang ketiga, ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Yang ketiga ini yang bodoh, ahli jenis yang bodoh. Ia membangun tetapi dia merusak bangunannya sendiri. Ya. Jadi hal apa yang kita perlukan dalam membangun? Kita perlu ahli bangunan yang bijaksana. Ya, ahli yang bijaksana, yang mengatur dengan baik. Jika Yesus menjadi ahlinya, maka semuanya terukur. Jika Yesus menjadi ahlinya, maka semuanya terarah. Bangunan itu kuat kokoh. Seorang ahli bangunan memiliki rancangan-rancangan dengan jelas atas apa yang akan dibangunnya. Jangan sampai pakai rancangan lain. Ya, jangan sampai pakai rancangan lain. Karena Yesus adalah ahli bangunan itu yang punya standar. Apa standarnya? Hidup benar dan hidup kudus. Amin. Karena ini berbicara mengenai bangunan rohani, maka standar ahli bangunan itu dia punya standar untuk kita dibawa kepada hidup benar dan hidup kudus. Hal apa lagi yang perlu diperhatikan dalam hal membangun? Selain tadi kita yang pertama ahli bangunannya, yang kedua adalah bahan yang berkualitas. Di dalam ayat yang ke-12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata,
kayu rumput kering atau jerami. Yang kedua, bahan yang berkualitas. Emas, perak, batu, permata sebagai sesuatu yang berharga, yang bernilai tinggi. Atau bahan yang kita gunakan kayu, rumput kering, jerami. Tentunya kita lihat dari kualitas ini jauh berbeda ya. Kayu, rumput kering, jerami mungkin bagus ya, tetapi nilainya tidak sama dengan emas, perak, batu, permata. Karena rumput, kayu, jerami meskipun melekat tapi tidak tahan uji. Dia mudah terbakar. Kelak masing-masing pekerjaan kita akan nampak. Biarlah kita membangun bangunan rohani kita ini dengan bahan yang berkualitas. Sebagai sesuatu yang berharga, yang nilainya tinggi. Jadi kita bisa dapat memilih. Efesus 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Efesus 2 ayat 20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kristus sebagai batu penjuru. Ya. Ayat 21 dan 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Biarlah kita membangun bangunan rohani kita dengan ahli bangunannya, yaitu Kristus. Dan bahan yang berkualitas yang bernilai kekal, supaya tahan uji, karena di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Ya, saya dan saudara menjadi tempat kediaman Allah berdiam. Mari, biarlah malam hari ini Tuhan menolong kita semuanya, supaya bangunan rohani kita terbangun dengan ahlinya, dan juga dengan bahan-bahan yang berkualitas. Sehingga satu kali waktu ketika diuji, maka tidak mudah terbakar. Bangunan itu kokoh, bangunan itu kuat. Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau datang kepada kami, mengingatkan kami untuk kami terus memperhatikan bangunan rohani kami, supaya tetap terbangun dengan kokoh, dengan dasar Sang ahli bangunan, Engkau sendiri, dan dengan bahan yang berkualitas dan bernilai tinggi. Tuhan tolong kami, supaya kami Kau dapati menjadi tempat kediaman Allah berdiam. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, umat-umat-Mu semakin didewasakan dalam Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit dilawati dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan gereja-Mu, berkati negeri kami, berkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Gerejaku adalah rumahku.